Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Tony Widianto. Saya dari Volta Elektrik. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah produk, yaitu bel otomatis. Bel otomatis ini biasa digunakan di sekolah-sekolah atau di sebuah pabrik ya. Nah, pertama-tama saya akan memperlihatkan bagian-bagiannya terlebih dahulu. Ini adalah bagian layar LCD. Kemudian di sebelah layar LCD ini ada dua tombol ya. Yang tombol paling bawah itu adalah untuk menghidupkan dan mematikan bel sekolah. Terus kemudian tombol yang paling atas adalah tombol untuk meng-force bel sekolah agar ketika bel sekolah itu berbunyi, tapi kita ingin menggunakan amplifier untuk interupsi atau membuat pengumuman-pengumuman menggunakan speaker, maka tombol paling atas ini mencegah suara bel sekolah masuk ke amplifier. Walaupun beberapa amplifier sudah ada tombol untuk mencegah input masuk ya pada waktu digunakan untuk mic, tapi ada beberapa yang tidak dilengkapi oleh fitur tersebut, maka bisa menggunakan tombol ini. Kemudian yang sebelahnya adalah lampu indikator. Lampu indikator ini akan menyala ketika file yang diputar pada bel sekolah ini bekerja. Ketika Anda memilih daftar yang ternyata pada daftar tersebut tidak ada filenya, maka lampu indikator ini tidak akan menyala dan saklar tidak akan on. Saklar otomatis bel sekolah tidak akan on dan amplifier tidak akan hidup. Yang sebelahnya adalah buzzer. Buzzer ini adalah sebagai indikator bahwa sinyal atau inputan yang kita kirim ke bel sekolah itu sudah masuk ke dalam memori atau rangkaian bel sekolah. Kemudian bisa berarti untuk indikator bahwa file tersebut akan diputar gitu. Kemudian saya akan tunjukkan bagian belakangnya. Berikut adalah bagian belakang dari bel sekolah buatan Volta Elektrik. Di bagian ini
Ini adalah stop kontak untuk steker dari amplifier. Dalam keadaan normal atau tidak menggunakan bel sekolah, amplifier biasanya stekernya dicolokkan ke colokan listrik ya, langsung ke colokan listrik PLN seperti ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini colokannya. Biasanya amplifier dalam keadaan normal tidak menggunakan bel sekolah itu langsung dicolokkan ke colokan PLN. Tapi jika menggunakan bel sekolah, maka colokan listrik atau steker tersebut bisa dicolokkan ke bagian belakang bel sekolah. Dicolokannya di bagian stop kontak yang berwarna biru ini ya, karena di sini nanti akan diproses secara otomatis. Jika file dalam bel sekolah itu dibunyikan atau sudah menunjukkan waktunya, maka amplifier akan hidup. Dan ketika file yang dinyalakan itu sudah habis, maka amplifier itu akan mati secara otomatis. Berikutnya adalah ini adalah power, kabel power. Kita menggunakan kabel glen ya, supaya lebih rapat. Kemudian kita menggunakan kabel power yang ada groundingnya seperti ini. Oke, ini nanti akan dicolokkan ke PLN atau stop kontak ya. Berikutnya adalah RCA, soket RCA panel mounting, 2 terminal merah dan hitam. Ini digunakan sebagai output dari bel sekolah yang nantinya akan disambungkan ke bagian belakang input amplifier. Nanti akan nyambung ke bagian ini, RCA ini ya, RCA nya amplifier, ini kabel RCA nya. Demikian perkenalan dari bel sekolah. Sekarang akan kami coba untuk melakukan instalasi atau pemasangan perangkat bel sekolah ini dihubungkan ke amplifier.
Pertama-tama saya matikan amplifiernya terlebih dahulu. Urutan yang benar untuk mematikan amplifier ini adalah mematikan mic terlebih dahulu. Urutan yang kedua, setelah mic tadi saya matikan ya. Ini saya udah keadaan off, mic saya matikan, lalu cabut mic atau jack mic tersebut dari colokan amplifier. Kemudian baru kita matikan saklar amplifier tersebut. Langkah selanjutnya adalah mencabut steker amplifier dari stop kontak. Kita cabut. Untuk instalasi bel sekolah ini, maka langkah yang pertama adalah menghubungkan penghubungkan steker amplifier ini ke stop kontak yang berada di belakang bel sekolah. Seperti ini. Setelah kita pastikan benar-benar terhubung, selanjutnya adalah memasang jack RCA ini ke soket RCA, memasang jack RCA ini ke soket RCA yang ada di belakang bel sekolah ini. Boleh bolak-balik ya, tidak akan ada masalah. Pastikan terpasang dengan kuat. Langkah berikutnya adalah untuk steker power dari bel sekolah kita tancapkan ke PLN ya. Tancapkan ke stop kontak PLN. Seperti ini. Ketika sudah menancap, maka langkah selanjutnya adalah jangan lupa switch on tombol power pada amplifier. Nah, amplifier ini tidak akan on kalau tombol pada bel sekolah ini atau saklar antara ini dan ini ya tidak dihidupkan, karena amplifier ini sudah stekernya tadi ya sudah masuk ke stop kontak bel sekolah.
Oke. Kemudian kita akan coba hidupkan bel sekolah ini, yaitu dengan menekan saklar bagian bawah. Seperti itu. Ditandai dengan bunyi buzzer tooth, dan kemudian layarnya ada tampilan tanggalnya juga. Seperti ini ya. Ada tampilan tanggal dan jam. Nah, setelah bel sekolah perangkatnya dinyalakan, maka kita akan ambil smartphone ya. Kita akan hubungkan smartphone ini dengan bel sekolah tersebut. Caranya tekan WiFi, simbol WiFi ini, dan kemudian kita hubungkan smart bel V3 ini. Kita klik. Kemudian telah tersambung. Jangan lupa data dinonaktifkan, terus kemudian lokasi diaktifkan, dan ini WiFi juga harus tersambung ke bel sekolah smart bel V3. Kemudian kita buka aplikasinya. Nah, kita tes ya. Sekarang menunjukkan 20.50 ya jamnya. Kemudian saya akan membuat jadwal ya. Ini hari apa ini? Hari Selasa. Hari Selasa akan saya coba di 20.52. Oke. Kemudian ini tulisannya ujian sekolah. Ini maksimal 16 karakter ya, termasuk spasi. Kalau lebih dari 16 maka dia tidak akan tampil secara penuh pada layar ini. Oke. Kemudian MP3-nya saya pilih nomor 1. Nanti bisa dilihat di daftar MP3-nya. Kemudian saya klik kirim. Nah, sudah ditandai dengan bunyi buzzer. Ya, itu buzzernya. Kita coba lihat nanti di 20.52. Nah, mohon perhatian, upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Seluruh petugas dan peserta upacara harap secara otomatis amplifier akan on. Dan ketika lagu atau file MP3 yang diputar sudah selesai, maka secara otomatis amplifier akan off. Gitu.
Ini adalah kelebihan dari bel sekolah buatan Volta Elektrik. Salah satunya adalah ketika bel ini mengeluarkan trigger untuk menghidupkan amplifier, contohnya seperti ini. Saya sedikit kecilkan ya suaranya. Saya seperti ini. Kita misalkan ingin mematikan ya atau menyetop suaranya karena mungkin ada keperluan untuk interupsi menggunakan mic. Contohnya seperti ini, kita bisa mematikan suaranya terlebih dahulu sebentar. Kemudian kita bisa menggunakan mic ini. Halo, halo. Nah, kemudian misalkan kita udah selesai menggunakan mic atau karaoke ini dan ternyata ingin ke bel sekolah lagi, itu ketika saklar ini di-on-kan, itu kalau lagunya masih ada, itu dia akan kembali langsung ke lagu seperti ini. Tuh kan, tanpa restart bel sekolah itu. Nah, ini kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh bel sekolah lain. Nah, ini kita matikan. Nah, itu misalkan tombol ini digunakan ketika amplifiernya itu tidak support pilihan inputnya ya. Ini kebetulan amplifier yang saya gunakan tuh support. Maka misalkan ada suara seperti ini, terus kemudian kita pengen suara dari bel sekolah itu berhenti gini dan melakukan interupsi menggunakan karaoke. Halo, halo, itu bisa. Ini hanya jadi tombol ini berfungsi kalau misalkan ada amplifier yang tidak support pilihan input ya. Kalau misalkan support pilihan input, kita bisa guna tombol pilihan input di sini. Ya, tuh lagunya masih. Kalau misalkan amplifier itu tidak ada pilihan inputnya, kemudian tidak ada tombol ini, ya kan, tombol untuk nyetop suara bel sekolah, maka kita akan ribet karena harus mencabut kabel RCA atau kabel input ini ya. Itu. Maka dari itu adalah salah satu kelebihan dari bel sekolah ini. Kita tidak perlu cabut ini kalau misalkan ada interupsi di tengah suara yang mana menggunakan bel sekolah tersebut. Itu salah satu kelebihannya. Terus kemudian bel sekolah ini suaranya bersih, di sini nggak ada noise ya, nggak ada noise sama sekali. Terus kemudian kami di dalamnya sini menggunakan relay AC ya, support untuk pensaklaran yang mic-nya itu besar. Ini kan kebetulan menggunakan mic kecil. Kalau misalkan mic besar kayak di mic toa yang di masjid-masjid, itu kalau misalkan relaynya masih menggunakan relay DC yang kecil bawaan di PCB, biasanya
untuk di app playernya untuk yang lagu itu atau bel sekolahnya itu akan rusak. Karena itu udah pernah saya alami. Tuh. Nah, kelebihan berikutnya adalah ini kita menggunakan soket female RCA ya. Yang mana kabel RCA ini kan misalkan rusak atau apa itu mudah didapatkan di toko-toko elektronik gitu. Berikutnya lagi kita menggunakan ini stop kontak yang apa itu namanya? Saya matikan dulu. Stop kontak yang kompatibel dengan semua jenis steker amplifier. Nah, ini stop kontaknya seperti ini. Jadi bisa pakai yang 2 pin tanpa arde atau yang dengan pin dengan arde. Ini ada ardenya ya. Tuh. Dan ini ada tutupnya seperti ini. Jadi lebih misalkan mau disimpan dari sekolahnya maka lebih bersih ya dia. Ini saya tancapkan lagi. Ini RCA-nya kita tancapkan lagi. Kelebihan berikutnya adalah kami menggunakan untuk yang produk yang ini ya, yang pesanan MI Al Hikmah. Kami menggunakan merek box Durabox. Ini boleh dibandingkan boxnya lebih tebal daripada merek yang lain. Saya tidak boleh menyebutkan merek yang biasa digunakan dan tipis itu. Ini boxnya lebih tebal ya. Tuh. Misalkan ada pertanyaan lain silahkan hubungi saya di sini. Ini stiker saya dan kita juga sudah pakai segel. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan untuk biaya sekolah ini. Misalkan mau melakukan pembelian, sebaiknya jangan membeli biaya sekolah yang include dengan amplifiernya, karena amplifier ini banyak mereknya ya kan. Ini kebetulan ini dari sekolahan itu ya, dari sekolahan yang pesan biaya sekolah saya. Ini mereknya Teli terus BT198. Kalau yang bagus biasanya mereknya Toa. Nah, kalau ada biaya sekolah include sama amplifier dan harganya itu murah, dia di angka 1,5-an atau berapa, itu patut dicurigai. Kemungkinan di dalamnya sini tidak support untuk speaker besar atau horn atau speaker toa yang seperti ini yang besar. Speakernya mungkin yang kecil-kecil saja. Nah, kekurangannya apa? Nanti suaranya berarti kurang keras. Padahal kalau sekolahan kan biasanya pakai horn yang besar ya. Jadi takutnya nanti baru beli terus kemudian di app playernya kena, jadinya malah 2 kali beli. Tuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.